perhatikan di sini nih, ini dia negatif tuh, cenderung negatif tuh kan. Ini kan di lead satunya dia negatif, satu sama AVL-nya dia negatif, tapi di lead 23 AVF, di lead inferiornya dia positif tuh. R-nya lebih tinggi nih. R-nya lebih tinggi, S-nya nggak terlalu dalam. Ini khas gambaran suatu left posterior fasciculus block. Jadi sebenarnya mirip kayak yang tadi tuh, yang PVC yang fasciculus. Itu kan gambarannya gitu juga. Dia ada positif yang lead 1 AVL-nya positif. Kalau dia lead 1 AVL-nya positif, 23 AVF-nya dia akan negatif. Itu gambaran biasanya fasciculus block. Nah, karena kita nemukan di sini ada right bundle branch block dan dia ada fasciculus block, berarti kita bilang ini sebagai bifasciculus block. Yang menjadi masalah adalah dia recurrent syncope. Recurrent syncope dengan gambaran yang seperti ini kita harus lebih aware. Kenapa? Pasien-pasien dengan di fasciculus block ada resiko untuk terjadinya suatu total AV block. Apalagi dia udah mulai itu ada AV block derajat 1 juga. Ya. Nah, ini di sini didapatkan dari hasil pemeriksaannya dia normal aja tuh, di echo normal, di CT scan normal, di EEG juga normal. Hati-hati kalau pasien kayak gini, jangan-jangan dia ada suatu fase total AV block. Sehingga pasien-pasien seperti ini kita harus memastikan itu masalahnya adalah blok si sinkopnya itu adalah sinkop yang unexplained, benar-benar ini benar-benar berhubungan enggak? Maksudnya ketika dia sinkop nggak pernah terrecord suatu gambaran total AV block. Kalau misalnya dia udah pasti nih total AV block waktu dia sinkop tergambar, ya langsung tuh pasang pacemaker. Cuman dia di sini unexplained sekitar 2 tahun yang lalu karena unexplained syncop, dia dengan gambaran bifasciculus block kayak gini, kalau dari guideline uh, sarannya adalah dilakukan IP study ya. IP study untuk lihat apa? Nanti kita lihat ini intrahisian atau suprahisian block. Kita lihat HV intervalnya. HV intervalnya seperti apa. Jadi kalau kayak gini jangan diobservasi aja ya, kita harus aware karena dia ada keluhan sinkop. Karena sinkopnya suatu unexplained sinkop, tipis tadi yang lebih disarankan belum untuk pemasangan dari pacemakernya. Nanti kalau misalnya dia masih supraisian, mungkin ya kita bisa wait and see. Kita pastiin dulu benar-benar ini penyebabnya sinkopnya dari mana. Mungkin demikian dok. Mungkin ada tambahan Baik, yang lain. terima kasih. Jelas sekali, Dokter Ragil. Dari Dokter Edo, ada yang ingin ditambahkan, Dok? Ya, mungkin kalau dari pilihannya itu ada opsi misalnya untuk pemantauan jangka panjang ya. Misalnya seperti ILR, implantation, atau apa itu juga bisa dipertimbangkan. Memang cuma pada opsi yang ditawarkan di sini tidak ada pilihan tersebut. Jadi memang yang paling tepat ya kalau teman-teman sejawat ada lokasi untuk prefer untuk dilakukan IP study, mungkin itu yang paling bagus untuk evaluasi sinkop yang disertai dengan bifascicular block. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Edo. Dari Dokter Sebastian, ada yang ingin ditambahkan, Dok? Saya rasa sudah cukup jelas penjelasan dari dua panelis tadi. Baik, sudah cukup jelas. Jadi pilihan pertama observasi itu 33% yang menjawab, teman-teman residen kita ini. Untuk pilihan IP study 49%, jadi sudah hampir setengah memilih untuk dilakukan IP study. Kemudian untuk PPM untuk AAIR 0 dan yang terakhir 18% untuk DDDR. Baik, jadi ada hampir separuhnya ini yang menjawab benar. Kita lanjutkan ke case nomor 3. Baik, untuk case nomor 3, saya minta tolong Dokter Edo untuk bantu menjelaskan, Dok. Silahkan. Dokter Edo, mohon maaf, belum di-unmute. Oh, oke, wait. Ya, udah dengar ya? sudah jelas, sudah jelas. Oke, baik. Jadi untuk case nomor 3 ini ada kasus wanita yang usianya relatif muda, 29 tahun, keluarnya palpitasi, belum berkeringat, tapi ternyata dari riwayatnya tidak ada aritmia atau takikardia yang terdokumentasi. Jadi untuk Holter juga hanya ada PAC dan PVC ini infrequent, dan kemudian ini merupakan suatu indikasi untuk dirujuk ke IP lab untuk dilakukan IPSL. Dan saat pada IPSL kita tahu bahwa pada IPSL itu kita memasang beberapa kateter ya, dan kita melakukan beberapa manuver
Dan saat dilakukan beberapa manuver ternyata terinduksi suatu takikardia yang QRS-nya sempit. Ya. Jadi kalau kita untuk UPSL itu kita melihat ada beberapa kateter di sini. Ada kateter yang diletakkan di right ventricle, ada yang diletakkan di high right atrium, ada yang diletakkan di his, dan ada yang diletakkan di CS atau coronary sinus. Jadi untuk yang mungkin yang menjadi pusat perhatian kita di sini adalah kateter yang ditaruh di his. Jadi kalau kita melihat gambaran EGM atau intrakardiak elektrokardiografi di his ini, kita melihat ada yang namanya gelombang A, gelombang H, dan gelombang V. Jadi dia bisa terlihat ketiga-tiganya ya. Dan di sini juga ada manuver yang diberikan. Jadi yang ini adalah takikardianya, tapi di sini ada satu pacing atau manuver yang diberikan sehingga QRS yang di poin yang ini terlihat lebih lebar. Ya, dan itu adalah manuver yang biasanya kita lakukan tepat di his-nya. Nah, ini kita sebut dengan his refractory pacing. Ya. Nah, sekarang apa respon dari pasien? Nah, kita melihat bahwa jarak dari his ke his, ini adalah ini A, ini H, ini V. Dan kita melihat ini sudah ada ukurannya malah sudah. Jadi dari his ke his yang berikutnya sebelum dilakukan manuver itu 300 milisecond, tapi setelah dilakukan manuver maka jarak his ke his-nya itu menjadi 280 milisecond. Jadi dalam hal ini itu jawabannya adalah C, di mana his refractory PVC-nya menunjukkan suatu kondisi yang disebut dengan reset. Ada tambahan dari panelis yang lain. Silakan, Dokter Agil, dok. Siap, Dok. Jadi yang penting ini dilihat dulu kali ya. Maksudnya, mungkin buat teman-teman. Tapi udah pada pinter ya, Dok ya, anak-anak ini ya. Teman-teman residen. Ini yang pasti ini bukan sinus kan ya. Ini bukan sinus takikardi. Kenapa tuh? Kalau dari hisnya benar banget tadi udah dijelasin Dr. Edo tuh. Ini duluan tuh hisnya, terus ini kan V itu, baru A ya. Jadi kalau misalnya kita mau bilang ini suatu sinus itu kan ya harus A dulu, baru his, baru V gitu. Tapi kalau ini kan jelas tuh hisnya duluan, baru V, baru A, sehingga ada ini pasti suatu QRS-nya dia sempit. Ini tapi harusnya kita hitung tuh QRS-nya sempit apa enggak. Kalau sempit ya berarti neurokompleks takikardia. Nah, dia kalau neurokompleks takikardia berarti ini suatu SVT. SVT salah satu manuver yang untuk memastikan ini jenis SVT apa, biasanya kita kerjakan suatu his refractory PVC. Ini untuk lihat dia reset apa enggak. Ketika dia resetting, berarti kita bisa curiga ada suatu jalur aksesori lain selain dari AV node yang menghubungkan antara si ventricle ke atrium maupun atrium ke ventricle. Jadi ada jalur lain. Tapi karena di sini kalau kita lihat tuh, ini kok jaraknya 300, yang di sini jaraknya 300, yang ini cuma 200 jaraknya. Berarti ini ada reset, berarti dia ada jalur lain tuh. Dan kita bisa lihat di sini aktivasi di CS12 dia lebih nempel-nempel nih. Ya, kemungkinan dia suatu kondisi aksesori cut B di CS12. Kalau CS12-nya kita letakkan di left lateral, berarti ini left lateral aksesori cut. Demikian, Dok. Terima kasih, Dokter Agil. Jelas sekali, Dokter Edo dan Dokter Agil ya. Mungkin kita dengar dari Dokter Sebastian. Silakan, Dokter Sebastian. Saya rasa dari kedua senior dan suhu saya sudah cukup baik. Bang Edo, Mas Ragil, tetap. Ya, baik. Jadi kalau kita lihat jawabannya, 33% itu jawabnya A. Kemudian 38% jawabnya B, no resetting. 28% yang menjawab benar C, dan yang terakhir itu 0, VA linking. Baik, terima kasih. Jadi memang soal untuk residen ini kita akan lebih menekankan juga selain dari survei ECG adalah IgM. Tuh. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Baik, untuk soal berikutnya saya mohon bantuan ke dokter berikutnya. Dokter siapa ya tadi ya? Saya. Oke, lanjut ke Dokter Sebastian. Silakan Dokter Sebastian. Baik, ini pilihannya kita lihat ya, ada 3 AV block, kemudian yang terakhir adalah sinus arrest.
Jadi kalau kita lihat ini ada gelombang P ya, ada gelombang P, kita lihat di sini dengan rate yang sama ya, dengan rate yang sama. Artinya ada P yang tidak diikuti oleh QRS. Berarti ini menunjukkan suatu AV block. Nah, berarti ini kan transient AV block. Kenapa? Karena ketika ini sinus, kemudian ada suatu proses di sini dan diikuti lagi dengan sinus rhythm lagi. Jadi suatu transient AV block. Nah, yang membedakan apa nih? Antara tiga hal ini adalah paroxysmal intrinsic AV block, paroxysmal vagal mediated AV block, atau paroxysmal idiopathic AV block. Yang jelas kalau data di sini, nah kita lihat bahwa sebelum terjadinya suatu AV block, dia diikuti oleh suatu PVC. Suatu PVC di sini, ini ada PVC di sini, dan kemudian diikuti dengan suatu AV block. Jadi P yang tidak diikuti oleh QRS beberapa bit. Ini yang kita sebut dengan paroxysmal intrinsic AV block. Jadi diawali dengan sinus rate yang cepat, dan biasanya diawali dengan PVC atau PAC, kemudian diikuti dengan P yang tidak diikuti oleh QRS kompleks, kemudian secara transient ini terjadi, dan kemudian terjadi suatu normalisasi menjadi suatu sinus rhythm kembali. Jadi ini jawabannya adalah A ya, paroxysmal intrinsic AV block. Baik, terima kasih Dr. Sebastian. Dari Dr. Edo, ada yang ingin ditambahkan, Dok? Oke, dari Dr. Ragil? Langsung sama, biar Bang Bastian yang jelasin. Cocok. Kayak ini intinya kalau AV blocknya udah jelas lah, mestinya teman-teman udah pada tahu ya. Itu salah satu tanda satu AV block yang bahaya kayak gini nih. AV block ini kan jelas ya, ini ada P nggak diikuti QRS pasti AV block gitu kan ya, teman-teman pasti tahu, bukan sinus Ares. Kalau sinus Ares nggak ada P-nya. Cuman yang bikin susah ini kan ini intrinsik, vagal, atau ini suatu idiopatik. Biasanya kalau vagal tapi nggak ada jamnya ya. Dia vagal itu biasanya kalau kita misalnya ini ambil nih pas lagi dia tidur, atau mungkin misalnya kita rangsang vagalnya terbentuk kayak gini ya, ini vagal mediated biasanya. Idiopatik biasanya memang dia bawaan, biasanya ada intermittent gitu, AV block, kemudian normal, AV block kayak gitu. Cuman kalau ini karena tandanya yang jelas adalah dia ada PVC, nanti kalau misalnya mekanismenya yang phase 4 block gitu, itu mekanismenya itu karena ada dia di awali suatu PVC, kemudian diikuti suatu AV block dan kembali ke normal, itu khasnya dari istilahnya kita yaitu paroxysmal intrinsic AV block, atau kalau mekanismenya ya phase 4 block gitu biasanya. Baik, terima kasih Dr. Ragil. Penjelasan detail ya dari Dr. Sebastian dan Dr. Ragil. Jadi untuk jawaban A ini sebanyak 56% yang menjawab benar. Jadi lebih dari separuhnya sudah menjawab benar. Yang jawaban B 15%, vagal mediated. Kemudian yang menjawab C, idiopatik, itu 8%, dan 21% menjawab sinus arrest. Itu. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke case berikutnya. Baik, untuk berikutnya saya mohon bantuan Dr. Edo untuk bantu menjelaskan, Dok. Karena Ragil bukan. Oh iya, siap. Oh iya, mohon maaf. Yang nomor 2 Dr. Ragil dulu. Iya, Bang ya, siap Bang. Oke. Ini ya, kalau kita lihat di sini reguler banget gitu ya. Biasanya kalau kita lihat ECG reguler gini, QRS-nya irregular, kita mikirnya adalah suatu atrial fibrilasi. Biasanya paling gampang gitu kalau saya ngajarin dokter muda, pokoknya kalau nemu QRS-nya sempit, habis itu irregular banget, udah mikir pertama suatu atrial fibrilasi. Tapi kalau teman-teman residen jangan ya. Kita harus benar-benar pastiin ini suatu atrial fibrilasi atau jenis yang lain. Ini kalau teman-teman perhatikan sekali, sebelum ada sebelum QRS selalu ada gelombang P, tapi kalau misalnya kita perhatiin gelombang P-nya selalu beda-beda tuh. Gelombang P-nya sini, kemudian di sini, kemudian gelombang P-nya ini, kemudian ini P, pasti P juga ini P kan, yang depannya ini dia P gitu kan. P-nya sini, dia bentukan P-nya dia beda-beda. Paling nggak ada 3 morfologi itu. Ini yang kita namakan sebagai multivokal atrial tachycardia. Karena dia cepat ya multivokal atrial tachycardia. Wandering pacemaker gitu biasanya istilah lainnya.
Jadi kalau ini bukan suatu gambaran atrial fibrilasi ya. Sinus takikardi dengan PAC, kalau sinus takikardi gelombang P-nya maksudnya bentukannya akan sama dulu, kemudian ada suatu PAC. Ini bukan juga ya, malah sebenarnya yang agak ada jarak panjang ini. Apakah ini suatu tipikal atrial flutter? Kalau tipikal atrial flutter, kuncinya adalah selalu gelombang P-nya di lead 2 sama lead 3 biasanya khas banget dan dia bentukannya sama banget. Terus kalau biasanya tipikal seringkali adalah rate-nya itu biasanya rate untuk QRS-nya ketika dia AV node-nya dia tidak ada masalah, biasanya rate-nya 150 dengan rate dari atrialnya biasanya 300. Kalau belum ada perubahan aneh-aneh dari si atrium maupun AV node-nya biasanya khasnya demikian. Tapi ini pasti bukan kalau tipikal atrial flutter. Mungkin ya kalau atipikal mungkin, cuman masih agak ini lebih kalau kita benar-benar lihat gelombang P-nya, dia memang ada beberapa gelombang P yang berbeda. Kalau misalnya ada jawaban atipikal atrial flutter mungkin bisa jadi pilihan mungkin ya dok ya. Tapi masih baik dokter Aikal nggak dikasih gambar atipikal atrial flutter. Mungkin demikian dok. Baik, dari Dokter Edo, Dok, ada yang ingin ditambahkan? Ya, jadi memang harus sangat teliti untuk melihat morfologi dari gelombang P. Jadi kalau atrial fibrilasi itu kita tahu mekanismenya kan memang ada microwavelet dan mungkin gelombang P-nya lebih chaotic dan memang kita tidak bisa melihat morfologi gelombang P yang jelas. Nah, pada EKG ini kita melihat masih ada beberapa gelombang P yang masih terlihat dan masih cukup jelas. Memang MAT ini kadang-kadang terjadi pada kasus-kasus non-kardiak seperti PPOK misalnya yang menunjukkan mungkin sains bisa dikaitkan secara klinis dengan kor pulmonal. Ya, tapi juga kadang-kadang kita menganggap MAT ini secara klinis adalah suatu prelude atau pendahuluan. Pasiennya bisa jadi suatu saat bisa menjadi atrial fibrilasi, sehingga kita perlu memonitor dengan lebih ketat untuk mencari AF-nya sendiri. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Edo. Dari Dokter Sebastian, ada yang ingin ditambahkan, Dok? Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Agil ya. Jadi dan Dokter Edo juga ini satu hal yang mungkin kalau kita lihat secara kasat mata aja nih mungkin jawabannya adalah atrial fibrilasi gitu ya. Tanpa kita perhatikan kompleks gelombang P yang ada di sebelum QRS-nya. Tapi kalau kita lebih seksama lagi, lebih hati-hati lagi, kita melihat bahwa memang ada satu konsistensi di situ, tapi memang morfologinya berbeda-beda, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Agil. Saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau Jadi AF nggak mungkin dikeluarin di ECG Championship ya dok ya. Jadi yang jawab AF itu ada 2%. Yang jawab AF itu ada 10%. Yang jawab AF. Justru mayoritas menjawabnya adalah flutter. Dijawabnya adalah typical atrial flutter dengan variabel AV block. Tadi para panelis sudah bantu menjelaskan, lihat morfologi gelombang P-nya. Paling mudah itu di V1 atau di inferior lead. Kita sudah bisa melihat setidaknya ada 3 morfologi gelombang P yang berbeda-beda. Dan pasien ini during recovery treadmill. Jadi setelah di treadmill bagus, recovery-nya menit ke 2 menit 34 detik, heart rate-nya masih 90% dengan morfologi seperti ini. Di menit ketiga, heart rate-nya makin cepat lagi, jadi 96 apa 95% gitu. Jadi terima kasih para panelis, kita ingin menekankan kembali yang irreguler itu bukan hanya AF. Ketika teman-teman ketemu suatu EKG dengan QRS irreguler, tidak semuanya AF. Dan tidak semua flutter, bisa juga multifocal AT. Terima kasih, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Baik, nah, kalau soal yang IGM biasanya Dr. Edo nih ya. Silakan Dr. Edo. Terima kasih. Ini sebenarnya tadi kalau teman-teman menilik dengan baik, ini sebenarnya case-nya sama ya dengan yang tadi di case berapa tadi? Case 3 ya. Pasiennya sama, ya ini dilakukan suatu EP study. Tadi kita sudah juga menjelaskan bahwa kalau kita lakukan EP study ada beberapa kateter yang tujuannya diletakkan di chamber-chamber tertentu untuk menseparasi IgM-nya ya, baik A, H maupun V untuk melihat hubungan sebenarnya antara bagaimana IgM antara IgM dari atrium misalnya, wave dari atrium A dan P. Jadi tadi Dr. Agil juga sudah menjelaskan. Nah, untuk mengetahui diagnosis daripada ini neurokompleks takikardianya ini apa,
tadi satu kuncinya tadi di his reset tadi ya. Jadi setelah dikasih manuver reset pada his itu ternyata terjadi reset dan itu menunjukkan adanya aksesori pathway. Jadi VPC yang masuk pada saat kita kasih manuver itu masuk ke jalur yang lain selain lewat his ya. Nah, dan kemudian kunci yang lain adalah kateter CS-nya. Jadi kita biasanya menaruh kateter CS dan di sini sudah kita kasih hint atau petunjuk bahwa biasa kita pakai kateter yang namanya dekapolar. Ya, dekapolar jadi ada sekitar 10 elektroda yang terdapat pada kateter tersebut ya. Dan biasanya untuk kita kasih nomor 1 sampai 10. Nah, ini memang pakemnya itu biasanya untuk yang elektroda nomor 9, 10 itu biasanya yang lokasinya dekat dengan CS ostiumnya dan CS yang 1-2 itu lebih distal. Dan biasanya posisinya itu yang ujung daripada kateter CS itu ya sekitar di jam 9 kalau di fluoroskopi. Dan kita melihat ini di kateter CS kita melihat hubungan P dan A-nya itu paling dekat atau kita kadang-kadang sebut semacam adanya fusion antara V dan A itu di CS12 yang biasanya letaknya di left lateral, ya posisi left lateral. Nah, jadi ini jawabannya berarti yang orthodontic ini ya. Ya. Orthodontic ORT yang menggunakan data genetik. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Edo. Gimana dari Dokter Agil, ada yang ingin ditambahkan, Dok? Aman dok, kalau ini mestinya ini bonus nih buat teman-teman residen. Dari Dokter Sebastian? Lanjut, baik. Jadi kalau kita melihat jawaban, Dok, jawaban yang benar adalah 51% menjawab betul A. Jadi orthodromic reciprocating tachycardia using left lateral AP. 51%, jadi sudah lebih dari setengah yang menjawab benar ini. Kemudian jawaban B, nodohesian accessories pathway, menjawab yang menjawab B itu 13%, pilihan B. Sementara yang C 21% menggunakan ORT using left posteroseptal dan ORT using left posterolateral sebanyak 15%, pilihan D. Nah, gimana kita membedakan, Dokter Edo, Dokter Agil, atau Dokter Sebastian, membedakan antara septal dengan lateral, Dok, pada kondisi seperti ini, Dok? Lihat aktivasi dari CS-nya ya. Kalau aktivasi CS-nya itu paling jelas tuh yang 1-2 itu kan biasanya akan ketika 9-10-nya di ostium, berarti 1-2-nya akan di lateral tuh tempatnya. Karena dia panjang tuh kateter dekapolar. Sehingga kalau kita lihat itu yang paling fusion gitu kan, nah ini kan lebih paling deket tuh, paling deket antara V sama A-nya kan di 1-2. Kalau di 3-4 nggak terlalu deket. Jadi ini pasti di left lateral. Tapi kalau dia di left posteroseptal, berarti daerah sini nih. Daerah sini nih. Daerah di mungkin 78 apa 9 10-an gitu. Kalau dia di left mana lagi? Oh, nodohesian. Kalau misalnya dia nodohesian, gambarannya dia akan konsentrik dia ininya. Si siapa itu? Dari 9-10 aktivasinya, terus aktivasi dari atrialnya pun dari 9-10 juga arahnya ke sana. Bikin dong. Baik. Baik, terima kasih Dokter Agil. Jadi itu untuk bantu memikirkan jawaban lainnya. Kita lanjutkan ke case berikutnya. Baik. Oke, Untuk case berikutnya, Dokter Sebastian, silakan, Dok. ya. Jadi ini salah satu ya istilah tricky questions ya. Jadi 1 hari setelah ablasi menunjukkan EKG seperti ini ya. Kita lihat ada saya notes di sini ada gelombang seperti ini ya. Nah ini dan tapi kita harus perhatikan juga bahwa pasien ini mengalami tidak ada simptom sama sekali ya, no symptoms, dan hemodinamiknya stabil. Jadi ini yang kita harus evaluasi betul ya. Kadang kita karena sebagai seorang kardiologi ya, kita pikir jangan-jangan T inverted, tapi T invertednya ini juga sebenarnya dia tanpa ada gejala. Yang kita mesti perhatikan adalah bahwa
pasien ini baru saja menjalani suatu ablasi yang dilokasikan di right posteroseptal pathway, accessories pathway. Dan ini yang kita sebut dengan namanya suatu electrophysiological remodeling. Jadi ada suatu electrophysiological remodeling yang terjadi dan biasanya dia sejajar dengan delta wave-nya, dengan arah accessories pathway-nya. Oleh karena itu yang ini kita sebut dengan suatu kondisi namanya memori ya, suatu memori yang terjadi T-wave memori yang terjadi setelah ablasi posteroseptal. Jadi kayaknya kalau pilihan A, B, dan C hampir senada ya. Jadi sebenarnya kita pilihan jawabannya adalah no further evaluations, dan memori sel T memori ini bisa sampai 3 bulan dan bahkan bisa resolusi sampai 6 bulan ya, sampai 6 bulan, 3 sampai 6 bulan. Jadi kita bisa evaluasi terus dan kita nggak usah terlalu khawatir akan terjadinya hal seperti ini, karena ini lazim terjadi pada kondisi-kondisi ablasi right posteroseptal pathway. Sekian. Baik, terima kasih. Terima kasih Dokter Sebastian. Dari Dokter Edo ingin ditambahkan, Dok? Ya, yang mungkin memang kita pada saat seorang interventional electrophysiology itu melakukan suatu ablasi, apalagi ini pada posteroseptal pathway ya. Posteroseptal pathway itu letaknya biasanya di dekat CS ostium. Dan juga kadang-kadang juga terlalu bersemangat misalnya untuk melakukan ablasi sampai harus masuk ke dalam CS ostiumnya sendiri. Dan kadang-kadang memang betul komplikasi yang kadang-kadang perlu kita waspadai adalah misalnya gangguan pada koroneri kanan yang letaknya juga kurang lebih dekat di situ. Nah, jadi kalau pasien ini dengan EKG seperti ini, apalagi ada S elevasi, kadang-kadang disertai chest pain, memang kita harus cepat antisipasi ya, misalnya untuk melakukan koroneri angiografi, cek troponin, dan lain-lain ya. Nah, tapi karena pasien ini tidak ada gejala sama sekali ya kita tidak berpikir ke arah sana. Nah, kadang-kadang pada saat kita juga melakukan ablasi juga kadang-kadang kita juga ada komplikasi lain misalnya efusi perikard atau tamponade. Ini biasanya juga ada gejala ya, yang saturasinya tiba-tiba turun atau misalnya tiba-tiba sesak pasiennya. Dan ini kita perlu ekokardiogram. Tapi lagi-lagi pasien ini tidak mengalami gejala apapun dan juga tidak ada pop. Kadang-kadang mendengar suara pop pada saat lakukan ablasi. Nah itu hati-hati, ada mungkin ada efusi perikard atau yang lain. Terima kasih. Terima kasih Dokter Edo. Dokter Ragil, ada ingin ditambahkan, Dok? Ampun dok, udah sangat jelas dok. Aman, baik sekali. Jadi memang saya setuju dengan Dokter Edo, kadang-kadang di CS ostium itu ada cabang, nggak jauh dari situ adalah middle cardiac vein, MCV, dan beberapa kita intervensi harus memperhatikan itu. Dan memang ketika diablasi di dalam MCV, salah satunya adalah kena ke cabang dari RCA. Tapi balik lagi ke soal ini, pasiennya tidak ada keluhan dengan stabil hemodinamik dan T-inverted. Jadi most likely-nya dengan Dr. Sebastian tadi jelaskan adalah T-wave memory. Dan kalau kita lihat di sini, yang menjawab benar itu 74%, loh. Jadi rata-rata semua sudah aware dengan kondisi seperti ini ya, teman-teman residen ini. Kemudian yang menjawab A, perlu dikonsul untuk intervensi sebanyak 5%. Kemudian untuk cek troponin itu juga 5%. Dan sisanya yang menjawab C itu sebanyak 15%. Ya, 15%, 15% betul sekali. Jadi mayoritas sudah betul menjawab. Kita lanjutkan ke case berikutnya. Silakan. Berikutnya Dokter Ragil lagi ya. Oke. Silakan Dokter Ragil. Ini ada laki-laki dengan keluhan chest pain dengan ECG yang seperti ini. Oke. Mungkin kalau sekilas kita lihat sebenarnya ECG-nya kayak PVC di Gemini ya. Cuman kalau teman-teman perhatiin lagi di sini sebelum gambaran kayak PVC ini selalu ada gelombang P. Terus kalau misalnya PVC itu kan sebenarnya juga namanya prematur. Jadinya harusnya dia tempatnya lebih agak ke sana tuh. Harusnya beneran prematur, tapi ini kan bukan prematur dia ya. Karena bukan prematur, ini bukan PVC ya. Kalau PVC mungkin memang tempatnya lihat kayak gini ya. Oke lah AMC mungkin ya, PVC AMC. D itu tepat banget ya. Cuman
sebelum QRS lebar ini selalu ada gelombang P. Dan kalau kita perhatiin antara P ke QRS-nya, kalau di sini P ke QRS-nya dia ada jarak, P ke QRS yang di sini dia hampir-hampir nempel. Sehingga ini merupakan gambaran suatu aksesori pathway gitu. Suatu aksesori pathway. Dan kalau lokasinya ini ya di kiri ya mestinya dia lokasinya di kiri lateral. Nah, ini terus kalau kita perhatiin lagi dia intermittent nih. Kayak Big Mini gitu kan ya. Uh, normal, beat, kemudian WPW, normal beat, WPW. Dengan kalau kita perhatikan rate-nya selalu sama nih. Rate di sini ini sekitar 75 lah, 80 kali per menit. Ke belakangnya juga sama tuh 80 kali per menit. Tapi dengan rate yang sama, dia kadang aksesori pathway-nya kadang nyambung, aksesori pathway-nya kadang nggak nyambung. Ini salah satu tanda bahwa ini suatu aksesori pathway yang sangat mungkin suatu aksesori pathway yang dia jinak. Kenapa jinak atau luris? Itu kenapa? Karena ketika biasanya pasien-pasien yang seperti demikian, ketika dilakukan treadmill test, dia akan menghilang si WPW-nya karena IRP-nya dari aksesori pathway nggak terlalu tinggi. Sehingga resiko untuk terjadinya suatu SVT kecil, terjadinya suatu AF-WPW juga sangat kecil, AF-WPW yang mematikan kecil karena biasanya IRP-nya sangat-sangat panjang, sangat tinggi atau IRP-nya dia nggak kurang dari 250 biasanya. Mungkin demikian. Jadi kalau misalnya jawaban yang paling tepat mestinya ya dok ya, low risk suatu aksesori pathway. PVC bukan pasti. Kalau high risk jarang sekali yang gambaran seperti ini, kecuali kalau misalnya ini BPW-nya muncul tapi dia rate tinggi banget, rate-nya di sini ketika dia sinus rate-nya sangat tinggi, mungkin rate-nya di 200 kali per menit baru dia hilang, oke lah ini masih mungkin suatu hari. Atau dia muncul terus-menerus. Itu dok, mungkin dok. Ada Baik. tambahan mungkin yang lain. Terima kasih Dr. Agil. Dari Dr. Edo, dok. Ada yang ingin disampaikan? Clear. Clear. Dr. Sebastian? Mungkin tadi tambahan sedikit di V5 itu jelas banget ya. Jadi pair intervalnya pendek di sini, kemudian ada delta wave-nya juga sangat apparent di situ ya. Cuman pada rate yang segini itu aja udah intermittent seperti tadi dikatakan oleh Dr. Ragil ya. Jadi kekuatan atau kekuatan daripada aksesoris pathway-nya ini ya kita bisa bilang ini adalah suatu kondisi yang low risk. Baik, terima kasih. Jadi yang menjawab low risk itu 31%, dok. Nah, yang lain itu pilihan PVC 33%, PVC from LV Summit. Kemudian yang menjawab high risk accessories pathway 21% dan yang menjawab PVC from AMC 15%. Jadi yang ingin kami highlight di sini buat teman-teman residen adalah ketika ketemu QRS lebar, lihat gelombang P-nya. Jadi kalau ini suatu PVC, dia harus independen dari atrialnya. Artinya tidak ada gelombang P di depan dari QRS yang lebar tersebut. Nah, memang sengaja pilihannya kita bikin PVC. Kita ingin melihat apakah teman-teman bisa melihat P-wave-nya apa enggak. Dan penjelasan dari para panelis sudah sangat detail sekali. Baik, kita lanjutkan ke case berikutnya. Ini soal bonus. Ke case nomor 9. Saya minta untuk bantuan Dr. Edo ya. Jadi di sini kita melihat ada suatu epikardia ya. Jelas rate-nya mungkin di atas 200 ya. Kali per menit. Pendek dan relatif lebar. Ya, jadi untuk epikardia seperti ini, lebar itu biasanya diagnosis diferensialnya either itu adalah PT atau SVT Abrams atau antidom atau BRT. Namun di sini mungkin yang cukup jelas adalah tampilan daripada lead yang lead 2 panjang. Jadi kalau kita lihat di situ ada tampak seperti notch atau takik-takik yang sebenarnya ini merupakan suatu gambaran gelombang T. T-nya kadang-kadang timbul tenggelam, ya, sehingga kita tidak melihat adanya hubungan yang jelas antara V dan A-nya.
Nah, itu merupakan satu AV disosiasi yang merupakan salah satu ciri kuat daripada suatu ventricular tachycardia. Ya. Jadi di sini memang pilihannya cuma ada satu, di B untuk ventricular tachycardia, dan kita lihat ini morfologi yang jelas berupa LBBB, dan kita menduga ini lokasi dari sebelah kanan. Ya, ada aksisnya juga inferior, jadi menunjukkan suatu RPOTVT, adanya positivity di lead 1, mungkin dari posterior. Mungkin dari sana. Ngomongin bonus lah ya. Terima kasih. Jadi soal bonus. Dari Dokter Ragil, Dok, ada yang ingin ditambahkan, disampaikan, Dok? Aman, Dok? Pas. Dari Dokter Sebastian? Ya, mungkin tadi yang sudah dikatakan Dr. Edo ya. Jadi ada dua yang harus diperhatikan, bagaimana kita menentukan kriteria VT dan menentukan posisi daripada originnya. Jadi itu yang harus kita, yang tadi origin yang tadi dijelaskan seperti yang dikatakan oleh Dr. Edo, dengan inferior axis, dengan LBBB, ya seperti yang dikatakan di algoritma Enriquez tadi, memang ini mengarah ke origin di RTOT dan merupakan suatu VT ya. Baik, terima kasih. Dan memang 77% menjawab benar. Jadi semua residen 77% ini sudah bisa menjawab dengan benar. 10% menjawab AVRT antidromik. Kemudian 13% menjawab SVT dengan aberransi. Dan 9% menjawab atrial flutter dengan aberransi. Yang jawab salah itu kayaknya ragu, Dok. RVOTVT kok dikeluarin gitu. Karena berpacu Ternyata dengan dikeluarin. waktu, Iya. dengan waktu, kemudian ngelihat ini kok ini ya, dicari yang susah. Takut jebakan, apa Mengira beneran? trick question, Iya. tapi ternyata bukan Baik. trick Kayak gitu question. kan. Masa terlalu mudah gitu. Betul sekali. Baik, kita lanjutkan ke case terakhir. Ya, ini case nomor 10. Saya minta bantuan Dr. Sebastian Andi Manurung untuk bantu menjelaskan, Dok. Silahkan. Baik, ini kasusnya ada beberapa keywords yang mesti kita perhatikan, yaitu ada beberapa syncopal episodes ya. Ada syncopal episodes, ada periode pingsan, wanita muda ya 29 tahun. Tidak ada riwayat structural heart disease. Itu menunjukkan berarti memang ini murni suatu gangguan elektrofisiologi, gangguan aritmia ya. Kita lihat di sini bahwa tanda paling prominent dari EKG ini adalah gambaran short QT ya. Jadi kita lihat di lead 2 panjang ini jarak antara Q ke gelombang T-nya memang sangat pendek. Kalau mungkin saya hitung itu mungkin sekitar 340-an. Dan salah satu lagi fitur yang kita harus lihat bahwa adanya tall T-wave ya. Jadi ada gambaran T-wave yang tinggi ya di sini. Dan bahkan di lead 2 kita bisa melihat adanya absen daripada ST segmen. Jadi bahkan hampir tidak ada gambaran ST segmen di situ. Jadi dengan short QT, kemudian ada gambaran tall T-wave, kemudian ada absent ST segment, ya ini dengan gejala yang jelas yaitu ada pingsan, yaitu berarti kita bisa simpulkan adalah short QT syndrome. Dan berdasarkan guideline, short QT syndrome dengan suatu episode pingsan sebelumnya, kita akan anjurkan dengan level of evidence 1C ya, dari guideline CSC, yaitu ICD implementation. Baik. Terima kasih Dr. Sebastian. Dari Dr. Edo, ada yang ingin ditambahkan, Dok? Ya, memang untuk pengembangan kita di Indonesia ini soal channelopati ya, kita masih harus banyak mengejar ketinggalan ya dari negara-negara tetangga kita. Kita berharap suatu hari kita lebih mudah untuk mengakses pemeriksaan genetik ya, sebagainya untuk membuktikan beberapa type, dan juga kalau kita lihat memang semua channelopati hampir semuanya itu memang ada gangguan repolarisasi ya, berputar di genetik problem yang kurang lebih mirip ya, tapi memang harus tetap kita konfirmasi lagi bila memungkinkan. Ini kalau untuk long QT saat ini sudah ada beberapa penelitian yang untuk dikejar apakah bisa diablasi atau tidak, tapi untuk short QT sepertinya belum ya, belum ada teknik ablasi yang memungkinkan ke sana. Jadi memang apalagi simptomatik dan tidak stabil dan lebih baik pasang ICD. Terima kasih. Dari Dr. Agil, Dok, silahkan. Ya, Dok. Jadi mungkin teman-teman salah satu ECG yang
bagian dari ECG yang nggak pernah kita perhatikan tuh biasanya kita interval ya dok ya. Kalau sebagai entah dokter mau general, bahkan nggak saya pun sebagai IP kadang-kadang kelewatan. Tapi benar banget, ini mematikan banget. Setahu saya ya dok ya. Tuh. Seringkali kalau shot QT, untungnya jarang banget kalau shot QT. Long QT masih oke lah. Kalau long QT apalagi tipe 1, seringkali dia masih benign, kita kasih beta blocker, seringkali respon. Tapi kalau shot QT ini Betul. angka sudden cukup lumayan ini shot QT. Sehingga teman-teman ya pesennya kalau misalnya nemu kayak gini itu yang tadi udah dijelasin tuh sama dokter Bastian, KRS-nya itu dia sama T-nya udah kayak kayak nempel kayak gitu ya, hati-hati kalau udah dapetin gambaran kayak gitu perhatiin bener kita intervalnya dia berapa. Kalau kurang dari 360 hati-hati banget, ini mungkin satu shot QT. ICD implantation sampai sekarang yang di obat-obatan sampai sekarang nggak ada yang terbukti setahu saya. Catheter ablation juga nggak, seperti dijelasin tadi. Demikian dok. Baik, terima kasih Dokter Ragil. Jadi sebenarnya ini real case yang dialami oleh Dokter Elis, pasien beliau ini. Makanya kita angkat case ini ya. Baik, terima kasih. Kita telah sampai di penghujung acara ECG Championship pada pagi hari ini untuk kualifikasi residen yang kedua. Dan momen yang paling ditunggu-tunggu saat ini telah sampai. Oke, siapakah pemenang pada pagi hari ini? Mari kita lihat. Selamat kepada grup Wenkebach, Dr. Jason, Dr. Daylan, dan Dr. Sheila dari Unsrat dengan average point 485. Kemudian dari grup Undip B, Dr. Hardi, Dr. Rizkon, Dr. Syahdi dari Undip dengan average point 410. Dan grup Karna, Gusti Ngurah Prana Jaganata, Dr. Maya, dan Dr. Tiffany. Dr. Gusti, Dr. Maya, dan Dr. Tiffany dari Udayana dengan average point 376 poin. Selamat kepada para peserta. Alhamdulillah, acara hari ini kita telah berjalan dengan lancar. Saya mengucapkan terima kasih kepada para panelis, Sekretariat INA HRS, tim IT yang telah membantu acara ini agar berjalan dengan lancar. Dan kita juga mengucapkan selamat kepada para pemenang pada hari ini dan sampai bertemu di final ECG Championship yang akan datang. Saya bersama tim mohon diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sejawat semua. Terima kasih Bang Basti, Bang Edo, Dr. Basti, Selamat buat semuanya. Terima kasih semua.